quarter life crisis itu adalah transisi aja sebetulnya. Dan itu normal terjadi. Usia 25 atau usia 33 tadi itu. Kemudian dampaknya dia jadi kutu loncat misalkan. Kalau di midlife crisis impulsif jadinya. Tiba-tiba beli mobil yang keren. Karena apa? Karena pengen jadi remaja lagi. Karena kayaknya yang kemarin gue lewatin kayaknya kurang bermakna deh buat aku. Krisis itu perlu diciptakan supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Tapi masa krisis terus kan berarti kita saraf-saraf kita nih simpatetik, parasimpatetiknya nyala terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat HCR, kembali lagi bersama kami di episode keempat dari podcastnya High Class Response Indonesia ya Kang Hari ya? Alhamdulillah 4 episode nih ya, semoga kita istiqomah gitu. Insya Allah. Dan teman-teman juga selalu menemani kita dan tetap sharing. Ada pertanyaan barangkali, ada komen barangkali, please tulis komennya, pertanyaannya, siapa tahu jadi pembahasan yang seru di podcast-podcast berikutnya. Betul banget. Dan di episode keempat kali ini Kang Hari kita akan membahas mengenai quarter life crisis, Kang. Wow. Ya. Dimana mungkin ini tuh jadi menarik karena pernah ada survei dari LinkedIn Kang Hari dari 2017, di mana sekitar 75% orang yang ada di quarter life itu 25 sampai 33 mengalami yang namanya quarter life crisis, di mana mereka tuh krisis secara emosional, terus juga krisis identitas, dan sebetulnya mereka sedang bingung nih jati diri mereka tuh kemana gitu Kang, quarter life crisis ini. Kang Hari sendiri di usia itu sedang apa Kang? Lupa. Oh lupa ya? Namun gini Rehan, jadi quarter life crisis itu adalah transisi aja sebetulnya. Dan itu normal terjadi. Dan kalau kemudian kan dia dipicu sama pertanyaan-pertanyaan nih, si krisis ini. Abis ini gue ngapain ya? Gimana caranya ya gue supaya terlepas dari bayang-bayang nama besar orang tua dan kemudian aku bisa jadi mandiri. Yang aku lakuin ini nge-support masa depan aku nggak ya? Dan serentetan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kemudian membawa dia kepada perenungan mode on. Jadi dia merenung dulu, kemudian dia ngelihat, abis ini gue mau kemana ya? Masa depan gue tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apa sih yang akan aku lakukan setelah ini? Ini sebenarnya transisi normal dari yang tadinya mahasiswa, kemudian menjadi seseorang yang perlu bertanggung jawab atas dirinya. Sudah mulai dewasa, terlepas dari orang tuanya. Udah mulai ada tuntutan dari luar, misalkan cari kerja dong. Udah kerja, kapan mau nikah? Udah nikah, kemudian belum punya anak. Terus abis kayak gitu ditambah lagi, temanku udah ada di titik ini, aku kok masih kayak begini ya? Coba bayangkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita buat pertanyaan-pertanyaan itu asal, itu jadi pertanyaan yang nggak memberdayakan. Jadinya aja krisis. I see. Betul. Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kan krisis itu kalau berkaitan dengan age ya. Baik itu early quarter life crisis atau barangkali midlife yang kayak Kang Hari ini. Betul. Itu tuh selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya kalau tidak memberdayakan itu jadi bahaya. Contohnya misalkan kayak gini, hidup gue tuh kayak gini-gini terus, yang aku lakuin kemarin udah benar apa belum sih? Kayaknya kok aku stuck deh. Ini kan pertanyaan yang tidak memberdayakan nih, bisa jadi nih. Maka kalau yang di usia 25 atau usia 33 tadi itu kemudian dampaknya dia jadi kutu loncat misalkan, nggak bertahan di sini, nggak bertahan satu dengan yang ini, nggak bertahan satu lama dengan yang lain gitu. Kalau di midlife crisis impulsif jadinya, tiba-tiba beli mobil yang keren. Karena apa? Karena pengen jadi remaja lagi. Karena kayaknya yang kemarin gue lewatin kayaknya kurang bermakna deh buat aku.
Mencari makna baru berarti. Mencari makna baru. Ya. Kalau yang awal kan mencari makna dan tujuan, kalau yang ini tuh mencari makna dan mempertanyakan apa yang udah dikerjakan. Oh, wow. Kalau yang quarter, Ya. dia mencari makna dan apa tujuanku setelah ini, apa yang akan aku kerjakan. Kalau yang midlife, mencari makna dan kemudian mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan. Dari semasa dari quarter ke mid itu ya, Kang? Iya. Dan kebayang dong kalau kita salah nanya terus ke dalam diri, berarti nggak akan ada habisnya. Bener. Lu bayangin aja 22 ke 33 itu disebutnya early quarter life crisis. Habis itu usia 40 sampai 50 itu disebutnya midlife crisis. Terus kapan hidup kita nggak krisisnya? Gitu. Agree. Jadi krisis memang selalu ada ya, Kang ya? Krisis selalu ada. Benar. Dan krisis itu perlu diciptakan supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Tapi masa krisis terus kan berarti kita saraf-saraf kita nih simpatetik, parasimpatetiknya nyala terus gitu. Kan akan capek banget, akan melelahkan banget kalau gitu. Iya, setuju sih, Kang. Gitu. Bener banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang quarter life crisis atau krisis manapun gitu ya kan, selain daripada pencarian makna, pencarian passion juga mungkin gak sih, Kang? Bisa jadi. Iya, itu tapinya di usia yang quarter life. Mencari passion. Passion itu by the way bro, sis, passion itu bukan apa yang aku suka. Terus ketika aku nggak suka, aku nggak ngerjain. Itu mah bisa jadi hobi aja kan. Passion itu adalah sesuatu yang kamu siap bayar harganya, terlepas kamu dari suka apa nggak suka. That's passion. Misalkan, awalnya suka ngajar. Tapi apapun yang terjadi, I want to teach. Aku pengen ngajar sehingga anak-anak bangsa itu jadi cerdas gitu. Anak-anak bangsa itu nggak ada lagi yang SMK nggak bisa ngitung. Atau SMP nggak bisa baca dengan lancar. Aku pengen banget ngajar sampai ke pelosok Indonesia. Itu passion namanya. Dibayar nggak dibayar, panas atau hujan tapi tetap dikerjain, that is passion. Betul. Yang sering menjadi kemudian quarter life crisis, gue kayaknya nggak passionate di sini. Gue akan pindah, gue cari, kayaknya ini bukan passion aku deh. Terus pindah lagi. Jangan salah artikan passion. Kalau kita salah mengartikan passion, ya jelas lah. Krisis karena kita cuma nyari apa yang kita suka. Betul. This is world, man. Nggak lagi rumah. Yang tempat kita pulang dilindungi oleh orang tua kita. Enggak. Mulai mandiri udah mandiri, udah berjibaku sendiri, siap berperang. Ini adalah field pertarungan yang sesungguhnya. Betul. Tapi kan ngomong tentang passion, aku juga jadi ada pertanyaan. Kalau misalnya tadi Kang Hari bilang kan kita tuh passion adalah sesuatu yang kita rela dibayar atau tidak dibayar gitu suka kan ya. Suka atau nggak suka terus kita jabanin. Betul. Tapi gimana dengan orang yang sebetulnya dia tuh belum tahu hal tersebut itu apa? Dan mungkin jawabannya adalah seperti yang tadi Kang Hari bilang, ada orang yang jadinya kutu loncat, quote on quote gitu ya. Nah, untuk case-case seperti itu bagaimana sih cara kita menemukan passion kita gitu, Kang? What is your life purpose? Tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya udah dibuat. Saya pengen menjadi seseorang yang jadi jalan rezeki buat orang banyak. Terus kita lihat ada 4 kotak nih. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan dengan senang hati, bahagia, nggak berat-berat amat, ringan ke kitanya, tapi itu tuh jadi kelebihan kita. Istilahnya adalah milah itu jalan. Kang Hari, apa yang dilakukan kayaknya nggak effort amat, disukain. Ngomong di depan orang, ngajar, nge-mentoring dari dulu, ngedengerin orang cerita, itu tuh nggak butuh usaha yang gede dari Kang Hari, and I love it. Dan orang dapat manfaat dari situ. That's the first one. Yang kedua adalah disebutnya adalah warosah. Warosah itu artinya warisan. Orang tua kita punya, kakek kita punya, buyut kita punya. Apa sih yang Kang Hari lihat dari orang tua yang mereka miliki? Kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk ngobrol, mendengarkan orang. Warosah. Ada lagi kemudian kathiroh. Kathiroh itu artinya acquired knowledge. Pengetahuan yang kita sengaja cari pengetahuan itu. Lewat training, lewat kursus, ngegedein networking. Itu warosah namanya. Kathiroh. Membuat kita jadi makin lama makin expert, makin ahli, makin banyak ke jam
jam terbangnya. Betul. Kathiroh makin banyak. Kang Hari dari awal lulus SMA udah mulai leadership, public speaking, how to make modules, yang kurang lebih kayak gitu tuh. Training-training, kursus-kursus yang diikuti gitu. Leadership, adaptive leadership, any kind of leadership ya, yang ada di dalam sama di luar negeri gitu. Lantas yang terakhir adalah BI. BI itu lingkunganmu membuat apa? Pertama jadinya balik lagi. Kita punya tujuan hidup. Terus kita juga sadar 4 fondasi yang kita punya. Apa yang kita suka banget, apa yang diwariskan sama orang tua, apa yang kita pelajari dengan sengaja. Betul. Lingkungan kita membentuk kita seperti apa. Itu bisa kita cari tuh nanti. Oh, passion saya itu di sini. Kita bisa cari kemudian koherensi antara tujuan hidup dengan path yang kita punya. Koherensi. Tujuan hidup, path. Path itu jalan. Nyambung apa enggak? Kalau nyambung, alhamdulillah. Kalau enggak, cari sambungannya. Di situ kita akan menemukan apa yang kita cintai sampai kita suka. Maksudnya membuat kita suka atau tidak suka, dibayar apa enggak dibayar, kita mau ngejalaninnya. Itu passion. Gitu. Menarik sih Kang, dan ini juga mungkin untuk teman-teman yang nonton bisa banget jadi bahan kontemplasi ya Kang. Tadi 5 pertanyaan itu, 4 kotak itu dan 1 pertanyaan tentang life purpose gitu ya. Betul. Namun Kang, seringkali kan apabila kita ada di krisis ini tidak hanya tentang diri kita ya Kang. Mungkin kita bisa melakukan kontemplasi mengenai 4 kotak tersebut, tapi ada ekspektasi orang lain yang mungkin quote on quote itu juga memenuhi kepala kita ya. Iya benar. Mungkin kayak orang tua inginnya kita menjadi PNS gitu. Tapi sebetulnya passion kita setelah kita kontemplasi ternyata tidak di situ gitu. Bener banget. Jadi how to deal with it? Sorry ya tadi kecepatan. How to deal with it? Jadi kita juga perlu memperhatikan nih 1 kotak lagi kan itu tadi GPS tuh. Yang pertama adalah goals, yang kedua adalah what is that? Path, yang ketiga adalah self. Self itu adalah diri kita. Diri kitanya kudu ketahuan banget, kudu tahu banget. Orang tua nyuruh jadi ASN, jadi PNS, kitanya nggak ada hasrat ke situ. Nah, ini juga jadi penting banget. Suasana batin kita dengan life goals kita ini pilihan siapa nih? Pilihan orang lain kah atau pilihan kita kah? Karena selain koheren yang tadi diobrolin, ini juga kudu kongruen. Kongruensi namanya. Kongruen itu artinya selaras antara apa yang kita inginkan dengan goals yang ingin kita capai. Diri kita, selaras antara diri kita dengan goals yang ingin kita capai. Jadi ada 3 triangle ini ya. Ada 3, ada goals, ada path, ada self. Gitu sih yang diajarin sama Mas Indra. Salah satunya kepada seperti itu ya. Kang Hari. Ada kongruensi, ada koherensi. Itu selaras dan itu jadi enak banget. Kenapa kemudian penting untuk mikirin yang gue banget? Karena kalau sesuatu itu gue banget, kita mau mempertahankannya. Lu jadi dokter ya, kata orang tua yang dua-duanya dokter spesialis. Anaknya kudu jadi dokter, sementara anaknya pengen banget jadi pelukis. Ibunya ngelihat, bapaknya ngeliat pelukis gimana nasibnya ke depan. Anaknya pengen banget jadi pelukis. Tapi karena orang tuanya dokter, ya udah dia jalanin perintahnya. Selama kuliah, koas, wah gedebak-gedebuk banget, enak banget. Betul. Sampai akhirnya lulus, diberikan ijazahnya kepada ibu bapaknya, dokterku untuk kalian berdua. Tapi setelah ini, I'll chase my dreams. Wah, ketika dia kemudian kuliah, itu kuliahnya tuh all out banget, nikmat banget. Dan kemudian 5-6 tahun dari mulai kuliah sampai dia jadi dokter, koas dan lain-lain gitu ya, terbayar dengan kenikmatan apa yang jalan yang dipilihnya, goals yang dipilihnya. Oke, jadi sebetulnya itu bisa berjalan beriringan gitu Kang, antara ekspektasi orang terhadap diri kita dengan passion yang kita miliki gitu? Tidak harus beriringan, tidak apa-apa. Gitu, sepanjang kita mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang yang punya ekspektasi sama kita. Atau barangkali kita mau mengalah dulu juga nggak apa-apa. Apalagi yang berekspektasi adalah
orang tua kita. Ya. Jadi orang tua itu punya sesuatu yang kemudian dilihat, mereka melihat ini ada visi yang mereka lihat tapi barangkali kita belum bisa lihat. I see. Gitu, dan itu perlu jadi concern dari kita untuk mikirin itu. Iya. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang kayak passion kita, ekspektasi orang tua kan at the end itu kembali lagi kepada keputusan kita at the end kan Kang? Betul. Ya, namun kalau Kang Hari sendiri, apa sih keputusan terbaik yang pernah Kang Hari lakukan selama waktu mengalami quarter life crisis gitu ya? Karena pasti ada krisisnya kan dong Kang? Dan ada keputusan yang membuat Kang Hari itu bisa melewati hal-hal tersebut gitu kan? Wow, that's heavy questions. Keputusan terbaik ya? Ya. Setiap keputusan yang diambil saat ini nggak pernah disesali sih. Alhamdulillah. Namun keputusan demi keputusan itu kemudian Kang Hari insya Allah meyakini banget memposisikan di titik ini. Dan ini adalah hal yang terbaik yang Allah kasih buat Kang Hari. Jadi sesuatu yang besar itu datangnya nggak selalu dari keputusan yang besar. Hal yang besar yang sekarang kemudian Allah takdirkan untuk Kang Hari munculnya adalah dari keputusan-keputusan kecil. Baiklah. Gitu. Ya. Adakah keputusan yang kemudian I wish dulu gitu ya, andai dulu. Sedikit banyak ada sih kalau untuk jadi bahan evaluasi untuk kalian semua. Apaan? Lulus jangan dilama-lamain. Kalau bisa cepat kenapa nggak cepat? Betul. Yang ngebuat lulus lama itu perfeksionisnya kita yang pengen semuanya oke. Padahal nanti di dunia kerja nggak ditanya skripsi lo apaan judulnya. Kagak men. Nggak ada yang nanya skripsi lo tentang apa. Jadi jangan lulus lama-lama. Supaya apa? Supaya kemudian hidup tidak terbebani dengan sesuatu yang nggak harus menjadi beban. Betul. Ini kan sambil kerja, ambil bisnis, mikirin aduh orang tua pengen cepet gue lulus, gue pengen gue cepet lulus nih. Udahlah yang itu cepetan lulusin. Nah itu sih. Agar kita bisa moving forward lebih jauh ya. Moving forward lebih faster, lebih jauh, lebih enak banget. Kalau mau kuliah lagi lah. Benar. Gitu. Tapi jangan S1 aja terus. Kenapa? Karena aku masih kuliah bangga banget padahal masih S1 gitu ya. Iya benar. Maksudnya masih terus-terusan di S1 gitu. Benar. Dan Kang kalau misalnya tadi Kang Hari bicara tentang kita tuh harus punya keputusan yang tepat dari keputusan-keputusan kecil ya Kang. Yang mana itu mungkin compounding jadi Kang Hari yang sekarang. Tapi kalau keputusannya sendiri Kang, kita kan dalam take decision, kita tuh kan variabel yang dipikirkan tuh banyak ya Kang. Dan kita seringkali salah dalam mengambil keputusan gitu ya. Kang Hari ada pembelajaran mungkin Kang dari tentang pengambilan keputusan ini perlu seperti apa gitu? Ya, di usia ini untuk pengambilan keputusan, yang pertama mah jangan takut salah, tapi juga jangan goblok. Kalau bisa, think on paper. Thinking on paper. Jadi kalau kita punya sesuatu tuh izinkan segala sesuatu yang akan kita putuskan itu dituliskan dulu. Terus kemudian dilihat keterkaitannya satu sama lain. Apa yang paling mendukung, apa yang paling menjadi penyebab dari semuanya. Baru itu diputusin. Oke. Dan libatkan Allah dari A to Z-nya. Karena kalau kita memutuskan semuanya sendirian, berasa bisa sih, tapi cepet banget drain-nya, cepet banget lelahnya. Kalau ngelibatin Allah dari awal, apalagi dengan banyak zikir, sebelumnya banyak istighfar, minta ampun sama Allah, itu mudah-mudahan cahayanya Allah masuk tuh ke hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kayak gitu. Udah ditemenin sama Allah, apakah kemudian Allah nggak ngasih ujian? Ya ngasih lah. Benar. Kan udah belajar mah kudu diuji untuk ngelihat apa yang dipelajarinya lulus apa enggak. Kalau lulus dinaikin, belajar lagi, tapi ada ujian lagi. Kalau nggak lulus berarti remedial, balik lagi. Gitu kan? Nah, di life crisis ini adalah ujian-ujian yang selama ini udah kita pelajari banyak banget di bangku sekolah, di bangku kuliah. Ini ada ujian-ujiannya. Nah, maka kerjakan ujiannya dengan sepenuh hati. Betul. Dan
all out, jangan dikit-dikit bilang ya Allah aku serahkan lagi kepadamu, jangan. Ikhtiar dulu ya Kang ya. Ikhtiar dulu. Benar. Dikit-dikit serahin lagi sama Allah. Masa lu ambil kertas ujian terus pas dibaca ujiannya terus kamu bilang, Bu ini saya balikin ya. Rasanya kan nggak mungkin kayak begitu. Benar. Ini penting banget untuk karakter development kita juga kan ke depannya gitu. Yap, banget. Salah satu ini ujian itu adalah karakter development gitu kalau quotes-quotes orang di internet sekarang gitu. Nah, kalau Kang Hari sendiri nasihat atau apa ya namanya? Bukan nasihat mungkin ya, karena kita terkesan menggurui banget. Tidak ya? Enggak. Tidak dong. Kita kan my friend. Benar, friend. Karena mungkin ke aku aja, Kang. Saya kan sekarang sedang mungkin belum 25 sebetulnya, tapi gaya sekali ya, Masya Allah. Tapi saya merasa ada di quarter life crisis gitu, Kang. Seriously, apa yang dirasain? Could be. Saya bingung apakah saya sekarang ada di jalan yang tepat atau tidak. Tapi mungkin itu karena belum mengkontemplasikan yang tadi Kang Hari bilang. Setelah ini saya akan coba dan mungkin akan menemukan jawabannya. Wah, ini mah belum nanya udah dapet jawaban nih berarti ya. Gitu. Dapat dari Kang Hari tadi. Makanya nonton video ini teman-teman. Ya itu dia. Yes. Thinking on paper. Thinking on paper dan libatkan Allah gitu ya. Yep. Iya. Kang Hari ada mungkin sepatah dua patah kata untuk saya yang pemuda tersesat mungkin ya Kang? Tersesat nggak tersesat kan kita nggak tahu. Betul. Kalau misalkan kita nggak jelas tujuannya. Ya. Maka sudahkah kita punya tujuan hidup? Barangkali tujuan hidupnya belum sempurna amat, tapi milikilah tetaplah miliki tujuan. Kita tuh nggak bisa ngelihat kita punya satu tujuan, terus kita ngelihat path-nya semuanya jelas, clear sampai ujung gitu. Kita punya tujuan, kita ngelihat, tapi cukup kita itu ngelihatnya 3 meter ke depan, 5 meter ke depan. Miliki visi yang panjang, tapi prosesnya nikmati inch by inch. Sedikit demi sedikit. Sehingga kita nggak banyak kegalauan, sehingga kita nggak banyak kerisauan. Sehingga kita pun kalau salah, kita tinggal U-turn aja. Kita tinggal pivotnya itu dikit aja. Iya, nggak banyak ya. Nggak banyak, dan kemudian pun kalau banyak, it's okay. Gitu. Selama kita jalan, kemudian itu bermanfaat buat orang lain, kita tahu niatnya apa, jalani. Betul. Pivotnya agak panjang, berarti ini ternyata yang aku jalani selama ini tuh bukan passionnya aku. So, what is your passion then? Kalau ada, temu, lakukan. Betul. Dan kalaupun misalnya kita pivot gitu ya Kang, putar balik kan bukan berarti kita tuh kalah, tapi kita tuh belajar kan. Benar. Agar kita tidak, nanti kita lebih tahu nih, berarti jalannya kita kesini gitu, jalan yang lain. Salah itu ngajarin kita bijak. Betul. Jadi, jangan takut salah. Betul. Tapi juga jangan salah mulu. Betul. Iya, kan kita belajar. Betul. Gitu. Iya, dan ada quotes juga Kang yang paling saya suka adalah, kita tuh tidak akan kalah selama kita tidak menyerah, tapi kita tuh belajar dari kesalahan tersebut. Benar, dan nggak harus ngalamin kesalahan-kesalahan tersebut. Benar banget. Kita kan bisa kontemplasi, kita bisa ngelihat pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari orang lain, kayak gitu, sehingga kesalahan yang udah dia alamin nggak dialamin lagi sama kita, tapi barangkali ada apa ya, tujuan yang tidak tercapai, ada mislead di jalan, teserele, gitu, benar. Nah, kita perbaiki yang itunya. Gitu. Benar, bagus banget tadi Kang Hari. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Semoga ini bisa menjawab apa ya namanya, pemuda-pemuda tersesat yang sekarang sedang mengalami ketidakjelasan gitu Kang dalam hidup. Seperti saya dan mungkin sahabat HCR yang lain gitu ya. Dan boleh banget ya Kang Hari, kalau misalnya teman-teman yang mungkin sedang punya kerisauan ataupun hal apapun berkaitan dengan quarter life crisis, tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu juga bisa jadi bahasan kita di next topic ya Kang ya. Yes, dan teman-teman ada keresahan yang perlu kita pelihara. Apa tuh? Tujuan hidup kita dengan path yang kita punya. Path yang kita punya dengan tujuan hidup kita mendekatkan apa menjauhkan? Gimana supaya makin lama makin dekat? Itu kadang-kadang memunculkan keresahan, tapi itu keresahan yang boleh loh itu kemudian dipelihara sehingga kitanya jadi sadar terus. Terkadang keresahan juga penting mungkin ya Kang. Penting. Karena banyak hal terjadi di alam semesta ini karena keresahan awalnya. Betul. Aduh gelap banget, kayaknya kalau ada lampu oke deh. Betul. Terciptalah lampu gitu ya. Lampu. Aduh perjalanan dari satu titik ke titik lain kalau pakai kuda mulu kayaknya susah deh.
ada mobil. kudu ada kendaraan. Iya, iya. Kayak gitu. Banyak kemudian, kasihan ya umat yang di sana. Gimana ya supaya mereka tercerahkan? Kirim buku, Betul. dakwah ke pedalaman. Betul. So many things. Iya. Jadi dari sini keresahan tuh bisa jadi bahan bakar juga ya Kang untuk kita menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Dan itu jadi karakter development kita sehingga itu bisa memenuhi purpose hidup kita yang tadi mungkin dikontemplasi. Karakter development lagi hype ya emang. Iya. Oke. Betul. Ya. Tapi itu kayak meme-meme gitu sih Kang. Oke. Misalnya sedang menghadapi ujian hidup, tidak apa-apa, ini adalah karakter development gitu. Oh gitu. Betul. Dan indeed, it is karakter development. Dan karaktermu mendeterminasikan bagaimana masa depanmu. Jadi kalau terdevelop dari sekarang karakternya, mudah-mudahan masa depannya juga ke-develop dari sekarang. Amin. Amin sekali. Semoga teman-teman sahabat HCR bisa mendapatkan karakter development yang terbaik. Amin. Amin. Dan jangan lupa keresahan itu wajar. Krisis itu selalu ada, tapi kita harus jadikan krisis itu sebagai bahan bakar kita supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Thank you, cakep banget, keren ya. Rehan gitu loh. Ya Rehan gitu loh. Rehan orangnya baik. Ya murid Kang Hari saya, jadi seperti inilah gitu ya. Oke kan kita tutup saja, semoga teman-teman kita bisa mendapatkan sesuatu dari video ini dan berkah juga untuk kita semua. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke sahabat HCR yang lain gitu ya Kang ya. Thank you. Thank you, saya Syamsran Herdia. Saya Hari Firmansyah. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next episode.